Seberapa kuat dan berkuasanya Amerika Serikat? Dalam kurun 2 tahun kebelakang, Amerika Serikat secara konsisten terlibat dalam berbagai peristiwa konflik global yang mencakup isu-isu politik luar negeri, konflik militer, dan dinamika politik. Hampir dalam setiap hal penting di muka bumi ini, Amerika Serikat selalu ikut adil dan terlibat di dalamnya. Apapun yang menurut mereka mengancam dan mereka tidak kendaki, mereka selalu ambil sikap terjun ke dalamnya. Dari semua sudut yang berpotensi akan membahayakan atau mempersulit mereka, entah dari segi ekonomi, pasar global, sumber daya, militer, atau pertahanan dan lainnya. Padahal sekilas, kalau kita lihat dari permukaan mereka sama sekali tidak dirugikan. Mari kita bedah satu persatu. Tonton sampai akhir, jangan skip videonya. Dalam kurun 2 tahun kebelakang, Amerika Serikat secara konsisten terlibat dalam berbagai peristiwa konflik global. Dimulai dari dukungan untuk Ukraina, perang dagang dengan China, konflik Israel-Palestina, respons terhadap pemberontak Houthi di Yaman, perbedaan ideologi dengan Iran, ketegangan dengan Venezuela sampai penangkapan Nicolas Maduro. Dan sekarang ini ingin mengklaim Greenland. Apa yang membuat Amerika Serikat sepowerful ini? Banyak negara yang tidak suka akan tindakannya Amerika Serikat vs everybody, tapi sampai detik ini Amerika masih di puncak kekuasaan. Seakan-akan mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa merekalah yang terkuat, negara lain harus tunduk di bawah Amerika Serikat. Kita mulai dari pengadilan global atau hukum internasional. Kalau kita kaji hukum internasional, sejauh ini selalu memberi keuntungan kepada Amerika Serikat, dan ketika hukum itu bertentangan atau tidak relevan lagi dengan Amerika di zamannya, pasti akan diubah oleh Amerika Serikat sendiri. Amerika sejak lama menempatkan dirinya di garda terdepan hukum internasional, bertujuan untuk melayani kepentingan mereka. Praktek yurisdiksi jarak jauh yang diterapkan Amerika dan disengaja bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah apa yang sedang mereka kerjakan. Negara yang ingin berpartisipasi dalam global, pastinya tidak dapat terlepas dari hukum yuridukasi hukum Amerika Serikat. Yang membedakan hukum Amerika Serikat dan negara lain. Hukum di seluruh dunia berdasarkan peraturan negara tersebut hanya berlaku di batas wilayah negara itu saja. Sedangkan Amerika bisa mendakwa orang di negara lain, kemudian membawa mereka ke Amerika Serikat dan diadili di sana, sesuai peraturan yang berlaku. Hukum di Amerika Serikat bisa berlaku untuk orang di seluruh dunia dan bisa menjatuhkan orang atau suatu negara yang bertentangan dengan mereka apabila mereka menghendaki. Gimana? Hebat bukan? Informasi dan komunikasi. Karena zaman yang semakin modern, sekarang perang kebanyakan di server daripada di lapangan. Amerika Serikat secara tidak langsung menguasai informasi di seluruh dunia. Tentunya Anda pernah menggunakan website seperti Google Maps atau Google Earth dan antara lain. Google memberikan kemudahan untuk kita secara cuma-cuma, untuk mempermudah kita menemukan suatu lokasi dengan detail. Yaps, tentunya, perusahaan Google itu berasal dari Amerika Serikat. Apakah pernah terlintas di pikiran Anda?
Gimana kalau Google telah dipakai untuk kebutuhan dan kepentingan militer Amerika Serikat? Sederhananya mereka akan lebih mudah untuk mengintai keberadaan musuhnya lewat jejaring sosial tersebut yang sudah mereka susupi. Aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Twitter, dan lain-lain, itu juga perusahaan berasal dari Amerika Serikat. Begitupun juga sederhananya mereka mudah saja menyadap percakapan musuhnya. Secara tidak langsung Amerika mengetahui di mana kita berada dan percakapan kita yang bersifat privasi. Itulah alasan sampai sekarang Cina dan Rusia dan negara lain yang berselisih paham dengan Amerika Serikat tidak memakai aplikasi komunikasi dari Amerika Serikat. TikTok milik perusahaan Cina ByteDance bisa digunakan untuk mengumpulkan data pribadi warga Amerika. Kini Presiden Donald Trump mengumumkan akan melarang aplikasi berbasis diplomasi Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan diplomasi tentunya untuk kekuatan militer mereka. Diplomasi yang sangat kuat. Diplomasi Amerika Serikat yaitu, salah satunya digunakan untuk membangun pangkalan militer mereka. Bayangkan pangkalan Amerika Serikat berjumlah 700 yang tersebar di sudut muka bumi. Pastinya untuk kepentingan Amerika sendiri. Bertujuan mempermudah Amerika untuk mengontrol dan memperluas wilayah mereka. Negara yang terdapat pangkalan militer Amerika Serikat pastinya telah menjalin dan terikat pada diplomasi dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan mudah menyerang musuhnya dengan keunggulan pangkalan militer yang berada di sudut strategis muka bumi ini. Mereka akan menyerang dengan mudah negara manapun yang mereka hendaki. Secara tidak langsung Amerika mengepung dunia dengan pangkalan militer mereka. Karena lokasi pangkalan militer mereka yang strategis. Military Industrial Complex. Apa itu maksudnya? Maksudnya, industri militer Amerika Serikat itu tidak pernah bergerak sendiri. Selalu terintegrasi dengan seluruh industri lainnya yang mereka kembangkan. Termasuk industri fashion, hiburan, kesehatan dan lainnya itu terikat dengan patriotisme dan militer mereka sendiri. Selalu ada propaganda yang diselubungkan Amerika Serikat untuk menguatkan militarinya. Semua industri Amerika Serikat pasti terintegrasi dan berjalan dengan kekuatan militer mereka. Banyak negara yang tidak sadar akan strategi Amerika Serikat tersebut. Menyusupi semua industri adalah langkah mereka untuk menjalankan strategi mereka. Produk mereka diedarkan secara global. Itu yang jarang didapatkan di negara lain, pola industri yang selalu terintegrasi dengan militari mereka. Armada Tempur Amerika Serikat. Dunia semua tahu betapa canggihnya militeri yang dimiliki Amerika Serikat. Dengan pesawat tempur yang super canggih, dinobatkan sebagai armada terkuat di udara. Pesawat luar angkasa, kapal laut maupun kapal selamnya yang bisa dibilang menguasai lautan. Agen mata-mata. Amerika Serikat mempunyai agen mata-mata di seluruh dunia, daratan maupun laut dan sebagainya. Tidak usah diragukan lagi lah kalau soal armada tempur dan agen Amerika Serikat paling jago soal itu semua. Kita lanjut ke yang terakhir. Senjata nuklir.
Senjata nuklir atau senjata pemusnah massal makhluk hidup. Senjata nuklir pada dasarnya dibuat untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya perang. Bayangkan salah satu nuklir yang dimiliki Amerika Serikat. Kekuatan destruktif dengan memiliki daya ledak puluhan kali lipat bom Hiroshima. Kapasitas senjata nuklir Amerika Serikat mencakup sekitar 3.700 sampai dengan 5.000 daya hulu ledak. Dengan sekitar 1.700 sampai dengan 1.800 diantaranya siap digunakan dari rudal darat, kapal selam, dan pesawat pengebom. Lawan mana yang tidak ketar-ketir berhadapan dengan Amerika Serikat?